Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa afdalana min jami'il makhluqati fi hadhil 'alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul malikil a'lam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pagi hari ini patut kiranya kita sekalian sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk selalu merasakan bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tanpa adanya keterlibatan Allah dalam kehidupan kita, maka kita bukanlah siapa-siapa dan kita bukanlah apa-apa. Karena itulah ma'asyiral muslimin, patut kiranya kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal syukur dalam ucapan kita dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Lebih-lebih syukur dalam bentuk perbuatan, asyukru bil hal. Kita mendatangi masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri, maka itu adalah bagian dari syukur dalam bentuk perbuatan. Karena atas nikmat Allah berupa kesehatan, kesempatan, dan lebih-lebih kenikmatan yang berupa keimanan, maka kita sekalian terpanggil untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah-mudahan kita sekalian akan dijauhkan oleh Allah dari segala musibah, dijauhkan oleh Allah dari bencana, dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, dan lebih-lebih dijauhkan oleh Allah dari azab siksa Allah yang amat sangat pedih tersebut. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan penuh kemarin kita telah berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita, mulai dari puasa, tadarus, sedekah sampai zakat fitrah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa
adalah sebuah ibadah yang memiliki keistimewaan di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa adalah memiliki dimensi spiritual, hablum minallah, dan juga memiliki dimensi sosial, hablum minan nas. Dari sisi dimensi spiritual, bahwa puasa itu adalah sebuah ibadah yang hanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang ketika berpuasa, maka hanya dirinya dan Allah sajalah yang tahu. Tetangga kita, saudara kita, keluarga kita tidak akan pernah tahu ketika kita melaksanakan puasa. Bisa jadi di siang hari kita yang lemas, merasa seperti orang berpuasa, tapi belum tentu dia adalah sedang berpuasa. Sebaliknya, di siang hari kita begitu semangat kerjanya, bisa jadi itu adalah kita sedang berpuasa meskipun kita tetap bekerja keras sepanjang hari. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dimensi spiritual ini adalah puasa melatih kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang hanya mengharapkan ridha Allah dalam segala ibadah dan perbuatannya. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu amali bani Adam yudha'afu hasanatu asyru amsalha ila 700 illa as-saum. Bahwa semua ibadah anak turun Nabi Adam, semua ibadah manusia, pahalanya dilipatkan oleh Allah mulai dari 10 sampai 700 kalinya, kecuali adalah berpuasa. As-saumu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah prioritas kewenangan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendirilah yang akan membalasnya. Jikalau ibadah salat, maka pahalanya dipamerkan oleh Allah, ditentukan di depan. Jika kita berjamaah, maka 27 derajat akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ibadah haji begitu pula, pahalanya sudah ditawarkan oleh Allah di depan. Siapapun yang melaksanakan haji dan hajinya mabrur, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi puasa, Allah tidak pernah memberikan multimatum. Allah tidak pernah memberikan maklumat, memberikan pengumuman berapa besar pahala dari puasa yang kita lakukan. Bisa jadi seseorang ketika berpuasa sehari penuh dalam 1 bulan, tapi justru dia tidak mendapatkan pahala apapun alias nihil. Bisa jadi seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena bisa jadi pahalanya hilang ketika dia berpuasa karena dia telah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ma'asyiral muslimin dimensi spiritual kita ketika kita berpuasa. Kita dilatih untuk ikhlas. Kita dilatih hanya beribadah dengan hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain dan tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Kalaulah kita sholat masih bisa kita pamerkan dilihat oleh manusia. Kalau ibadah haji masih bisa orang melihat kita sedang beribadah haji, dan banyak bahkan satu kampung kadang-kadang melihat dan kita undang. Tetapi puasa tidak ada satupun yang tahu ketika kita berpuasa. Hanya Allah dan kitalah yang tahu. Disinilah ma'asyiral muslimin, latihan berpuasa adalah melatih diri kita untuk hanya beribadah dan berbuat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia, dari orang-orang lain. Kedua kalinya ma'asyiral muslimin, puasa memiliki dimensi sosial. Puasa memiliki implementasi hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ketika bagaimana berpuasa itu ditutup oleh zakat fitrah.
Rasulullah menyebutkan ketika seseorang berpuasa Ramadan dan kemudian dia belum membayar zakat fitrah, maka pahalanya digantungkan oleh Allah di antara langit dan bumi dan tidak diberikan kepada orang yang berpuasa tersebut sampai dia mengeluarkan zakat fitrah, memberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Artinya ma'asyiral muslimin, puasa melatih kepada kita untuk menjadi pribadi yang peduli, menjadi pribadi yang empati dan menghargai serta memiliki kepedulian sosial kepada orang lain. Puasa ketika kita lakukan hanya untuk Allah, maka Allah hanya meminta balasan kepada kita, berikan sedekah, berikan zakat fitrah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima sedekah dan zakat fitrah dari kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dimensi sosial inilah yang menjadikan bagaimana puasa itu memiliki makna yang begitu berharga. Bagaimana ketika kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan dari segala yang membatalkan saja, tidak hanya menahan dari memasukkan sesuatu dari lubang anggota tubuh kita, tidak hanya menahan dari dahaga dan lapar, tidak hanya menahan untuk tidak makan dan tidak minum serta melakukan hubungan seksual, tetapi puasa dalam makna yang lebih dalam adalah bagaimana kita untuk menjaga mulut untuk tidak berkata kotor, menjaga lisan kita untuk tidak menzalimi orang lain, menjaga lisan kita untuk tidak berghibah, untuk tidak ngerasani kepada saudara-saudara yang lainnya. Dan puasa lebih makna yang dalam lagi adalah menjaga telinga kita dari untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang hanya melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita agar berbuat baik kepada orang lain. Puasa mengajarkan kita agar bagaimana lingkungan kita, alam sekitar kita untuk segera menjadi baik dengan harapan maka hablum minallah dan hablum minan nas berjalan seiring dan seimbang. Tidak boleh satu melebihi dari yang lainnya. Tidak boleh kita hablum minallah lebih kita prioritaskan dibandingkan dengan hablum minan nas. Karena bagaimanapun kehidupan dunia ini adalah juga jembatan, adalah juga wasilah bagi kita untuk menuju kehidupan akhirat. Tidak ada dunia, tidak ada akhirat jikalau kita tidak melewati kehidupan dunia. Akhirat penting, tapi kehidupan dunia juga sangat penting. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah laksana sawaladang akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka kita nanti di akhirat akan menuai panen kebaikan. Sebaliknya, apabila ketika di dunia ini kita menanamkan dengan biji keburukan, biji kejelekan, maka di akhirat nanti kita akan menuai, kita akan panen kejelekan dan keburukan dari yang kita tanam ketika hidup di dunia. Hablum minallah harus bagus, hablum minan nas juga harus demikian bagus. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan selepas kita berpuasa dan kemudian kita memasuki Syawal Idul Fitri, maka mudah-mudahan hubungan kita bisa kita jaga baik dengan Allah dalam bentuk ibadah sebanyak-banyaknya, juga baik kepada manusia dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga dengan demikian maka makna puasa, tujuan dari akhir puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang juga hubungan baik dengan Allah baik, hubungan dengan manusia dan sesamanya juga memiliki makna kebaikan. Semoga kita dan keluarga kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar
إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أجل وأكبر. الله